Dinamika Pembelajaran di Masa Pandemi. Artikel karya Neni Rusiani, Guru SMP Negeri 1 Cihurduti. Semenjak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sebagai dampak pandemi COVID-19 di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, maka kegiatan belajar di sekolah pun tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya siswa disuruh belajar di rumah. Kita sadari sebagian besar anak didik kita belajar dari rumah tanpa pengawasan ketat, bahkan mungkin ada yang sama sekali tidak diawasi karena berbagai kondisi. Orang tua yang seharusnya mendampingi, tidak semua bisa selalu berada di dekat anaknya, yang otomatis memberikan waktu lebih banyak bagi mereka untuk mengakses berbagai informasi dan data dari internet secara bebas. Begitu sulitnya kita menghadapi anak agar mereka dapat sungguh-sungguh belajar dengan indikator dari tujuan pembelajaran yang sudah disederhanakan pula. Materi yang kita sampaikan sangatlah sederhana. Bagi mereka yang rajin dan kreatif, membuat kita bangga saat hasilnya anak lebih banyak tahu dan lebih kreatif dari yang dibayangkan. Memang ada beberapa anak yang kemampuannya menurun drastis. Bahkan beberapa anak didik kita yang tadinya aktif menjadi pasif, menjadi anak yang membutuhkan perhatian khusus dari kita. Hal ini kadang menjadikan kita berpikir lebih keras dan bertanya apa dan di mana salah kita. Apalagi menghadapi peserta didik baru yang sama sekali belum bertatap muka. Kadang sikapnya begitu mengkhawatirkan, membuat kita harus pandai membangun komunikasi, membutuhkan lebih banyak waktu untuk memberikan pengarahan. Sangat jauh jika dikatakan kita harus melaksanakan pembelajaran yang ideal. Bahkan ada beberapa anak didik sangat jarang belajar selama belajar dari rumah. Ditambah keluhan dari para orang tua bahwa mereka jadi terbebani untuk mendampingi, mengajari, bahkan kadang turut mengerjakan tugas. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa anak-anaknya sulit diatur, jadi keranjingan menggunakan gadget tanpa bisa dibatasi. Waktu pun berubah fungsi, malam mereka aktif di dunia maya, siangnya mereka gunakan untuk beristirahat. Jangan ditanya tentang masalah minat baca, menurun sangat drastis. Mereka sulit jika diarahkan untuk membaca materi, lebih tertarik untuk melihat tayangan yang berbentuk video, berakibat pula pada kesulitan memahami materi yang diberikan. Membuat kesimpulan dan dari semua pun kadang bingung. Tugas mengandalkan rekan yang dianggap mampu, cukup menyalin saja tanpa harus berpikir. Ketika home visit, berbagai macam kondisi yang kita temui. Ada anak bekerja di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, bahkan di luar kota. Mengetuk pintu rumah, tetangga sebelah yang keluar. Ada yang mengatakan bahwa anak sepertinya masih tidur karena subuh baru pulang ke rumah dengan berbagai alasan. Bekerja di malam harinya atau begadang. Kita sebagai guru selain dituntut memahami berbagai aplikasi pembelajaran online dan lebih menguasai teknologi, dituntut pula memahami berbagai kondisi anak, memaklumi berbagai reaksi anak bahkan orang tua, mengupayakan berbagai alternatif pemecahan masalah. Apapun hasilnya, bagaimanapun reaksi yang kita terima dari upaya kita, sabar, ikhlas, dan pantang menyerah mungkin 3 kata yang harus selalu kita ingat dan laksanakan. Kadang kita berpikir, mau jadi apa nanti anak-anak yang belajar dalam kondisi seperti ini. Mereka belajar tidak seharusnya, mereka belajar sekedarnya. Nanti di masa depan seperti apa? Dasar pembelajarannya saja selama 2 tahunan tidak layak, tidak seperti seharusnya. Tapi kita jangan lupa bahwa ada Dia yang Maha Berkuasa. Pada akhirnya, apapun usaha yang sudah kita lakukan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, kita kembalikan dan pasrahkan hasilnya pada Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Segalanya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Talaq ayat 3.